silakan Ustaz. Luar biasa. Harusnya Pak Ustadz dari atas turunnya sebenarnya begitu keren banget itu. Kayak malaikat. Asal jangan dari bawah ke atas. Rohnya dicabut. Dengan musik ada support yang sangat luar biasa. Iya. Menambah semangat. Bawa batik kerinduan pada ibu-ibu jamaah juga ya. Oh iya dong. Nggak apa-apa. Gimana Iya. puasa lancar Pak Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bulannya puasa. Bulannya puasa. Insya Allah hatinya puasa. Insya Allah. Insya Allah. Nih tema kita hikmah di balik ujian Allah. Pak Baik. Ustadz monggo silakan. Langsung aja Pak ya. Silakan. Siap. Silakan, Pak Kiai mohon Ustaz. maaf ini. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan pemirsa yang jawab salam saya doakan semuanya rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Amin. Allah jadikan anak cucu keturunannya soleh dan soleha. Amin, ya Allah. Amin ya Rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan para alim ulama, wabil khusus guru kita Al-Ustadz Danu. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga host kita Bang Bobi Maulana dan seluruh pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada dari ujung desa sampai masuk ke tengah-tengah kota. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Siraman Kolbu di mana saja Anda berada, setiap musibah, setiap cobaan yang Allah berikan kepada manusia pasti mengandung tujuan dan hikmah. Minimal ada 3 hikmah yang Allah berikan ketika musibah ditimpakan kepada umat manusia. Apa yang pertama? Meningkatkan nilai-nilai keimanan agar manusia menjauhi daripada yang namanya perbuatan dosa. Musibah Allah berikan adalah cara bagaimana Allah menegur seorang hamba agar ia paham tentang agamanya, ia sadar akan kesalahannya dan kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bila selama ini kita menjadi seorang pemimpin yang serakah, mari kita berubah menjadi seorang pemimpin yang amanah. Bila saat ini kita menjadi suami istri yang arogan, mari kita berubah menjadi orang-orang atau suami istri yang beriman. Kalau saat ini kita menjadi manusia yang sering menebarkan kebencian, mari sama-sama kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan berhijrah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah musibah yang Allah berikan diganti dengan rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, hikmah yang kedua adalah bagaimana kita terus berzikir dan terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir maknanya mengagungkan setiap kebesaran Allah. Bahkan berzikir juga ada yang menggunakan dengan yang namanya amal kebaikan. Apa itu berzikir dengan amal kebaikan? Menjaga hati daripada penyakit-penyakit hati. Jaga hati supaya tidak dengki. Jaga hati supaya tidak syirik sesama manusia. Lalu apalagi mulut yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk mensyiarkan kepada kebaikan, bukan mengujar kebencian. Artinya apa? Jasad dan ruhani kita, selama kita berzikir, selama kita beristighfar, insya Allah Allah akan memberikan rahmat dalam kehidupan kita. Makanya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan pelajaran kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sungguh rahmat Allah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Lalu hikmah yang ketiga, bersyukur akan segala kenikmatan yang Allah berikan dan bersabar dari cobaan yang telah Allah timpakan. Bersabar akan segala musibah, baik yang namanya kematian, baik yang namanya rasa haus dan kelaparan, baik dari nikmat harta ataupun juga musibah, wabah dan bencana. Selama kita bersabar, selama kita mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memberikan solusi terbaik daripada musibah yang kita alami. Bersabar bukan berarti kita berdiam diri. Bersabar bukan berarti kita mengharapkan pertolongan orang lain, tetapi bersabar sejatinya adalah terus bergerak mencari solusi terbaik agar terciptanya sebuah permasalahan atau bentuk solusi yang baik sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan.
Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Haji Markum, dompetnya jatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Haji Markum juga kena ujian juga ini. Dompetnya jatuh. Jatuh mulu. Harus banyak bersabar Haji Markum. Jatuhnya nggak ketemu-ketemu dompetnya. Tiap minggu jatuh. Baik, selanjutnya yang akan kita tampilkan saat ini merupakan seorang artis, aktor, presenter, dan lain-lain. Tepuk tangan untuk Dwi Andika. Waduh. Assalamualaikum ya habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Silakan duduk. Aduh, kira nyari apa? Kira nyari pasangan hidup. Itu Nyari juga dong. sekalian, siapa tahu dompet sekalian. Siraman kalbu. Ya, kita kembali lagi di Siraman Kolbu, Sejukan Hati. Masuk di segmen yang ditunggu-tunggu, itu segmen ngos-ngosan. Yaitu? Ngobrol-ngobrol santai. Langsung dijawab sama Ustadz Zaki. Pencipta. Penciptanya udah Jaki nih. Ya Allah. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan bintang tamu kita, Dwi Andika. Silakan kita ke depan dulu, Dika. Iya. Sini, Dik. Sebelah sini. Oke. Sip. Geser lagi. Cakep. Dwi Geser ke Andika kiri nih. bisa? Oke. Iya. Segini cukup, Ustadz? Ya, Ini cukup. Pak Ustadz. Oke. Sambil nyari dompetnya Haji Markum, siapa tahu ketemu. Masih dompet lagi. Udah ganti segmen juga. Oke, Dwi Andika, pemain sinetron, Pak Ustadz, presenter dari saya belum ke dunia entertain, Andika udah lebih dulu jauh. Pengalamannya udah banyak. Nah, cuma sekarang nih, kira-kira selain pengalaman di entertain, ada pengalaman yang mau di-sharing? Atau keluhan mungkin yang mau disampaikan, Dika? Ya. Pak Ustadz jadi gini Pak Ustadz. Gimana? Apa ya, ini sebenarnya aku rasain dari dulu, dari kecil aku rasain gitu. Ada namanya perasaan takut yang berlebih, dan ternyata aku baru ngecek di internet gitu, dan sharing juga dari beberapa teman-teman juga. Ternyata ada namanya rasa takut yang berlebih itu adalah anxiety. Apa? Anxiety. Anxiety. Ya, Rasa takut anxiety. yang berlebih. Rasa takut yang berlebih gitu, dan memang kalau misalnya kita melihat dari perkembangan di zaman sekarang itu ternyata khususnya anak-anak muda tuh banyak sekali merasakan perasaan anxiety ini, perasaan ketakutan berlebih gitu. Mungkin adanya social media, terus mungkin adanya ketika kita membanding-bandingkan Boleh terhadap saya seseorang. potong sebentar, Mas Iya. Andika? Sebenarnya nggak juga anak muda yang takut berlebihan. Apa tuh? Yang sudah jadi ustadz pun bisa takut loh. Oh, samain juga ya Pak Ustadz. Oh iya. Iya. Ustadz kenapa? Itu lebih ke arah rumah tangga. Nyanyian kode. Nyanyian kode. Takutnya yang lain ya Pak Ustadz. Benar, apalagi sekarang kondisi sekarang lagi banyak berita tentang virus misalkan Pak Ustadz ya. Itu berita orang baca kadang-kadang yang tadinya sehat-sehat aja jadi sakit gara-gara baca itu. Iya, Bawa betul. dengan stres. Jadi takut virus, sakitnya dia skizofrenia. Skizofrenia bisa sampai ke tahap itu. Iya. Anxiety. Terus Dik? Anxiety itu jadi emang ini pun ternyata kalau misalnya aku melihat flashback ke belakang gitu dari kehidupan aku sebelumnya, ini udah aku rasakan dari aku kecil gitu. Aku tuh kalau misalnya berhadapan sama orang aku merasa takut. Kalau misalnya aku menghadapi sesuatu yang aku pikiran banget, aku tuh bisa sampai asam lambung, sampai mohon maaf, sampai mau muntah juga gitu, terus kepala pusing sampai nggak bisa tidur, banyak banget akhirnya efek-efek yang aku rasain gitu. Jadi dibesarkan dari bully dari teman-teman sekitar waktu masih SMP sih aku merasakan bully itu gitu. Jadi SMP. ketika aku dibully, aku merasa ada ketakutan dalam diri aku untuk bisa berhadapan sama orang, dan akhirnya kehilangan rasa percaya diri aku, kehilangan rasa percaya terhadap orang lain juga. Mulai di titik itu, mulai ketakutan muncul atau sejak SD? Sepertinya dimulai titik itu, dimulai SMP yang aku sampai sekarang masih tidak bisa terlupakan.